Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar Fatimah yang pertama, panduan tilawah istiqamah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Siti Fatimah Az-Zahra. Sebelum kita mulai kegiatan webinar ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Siti Fatimah Az-Zahra merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kampus UPI di Cibiru. Nah, beliau lahir di Garut tanggal 29 Oktober tahun 2004. Adapun riwayat pendidikan yang pertama S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Cibiru dari tahun 2023 sampai dengan sekarang, dan sebelumnya bersekolah di Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah Nagreg dari tahun 2020 sampai 2023. Kemudian juga di Ponpes Al-Quran Al-Falah 1 dan 2 dari tahun 2017 sampai 2023. Nah, di sini terdapat kontak dan juga sosial media dari Teh Fatimah Zahra. Kemudian banyak sekali penghargaan yang diraih oleh Teh Fatimah Zahra. Yang pertama ada Syahadah Wisuda Tahfiz 20 Juz tahun 2023, kemudian Duta Persahabatan UPI Cibiru tahun 2024, kemudian juara 2 MSQ Bandung Raya tahun 2024, juara 3 Cerdas Cermat Poster 2025, dan juara 2 MTQ Putri Poster tahun 2025. Langsung saja kepada yang terhormat Teh Siti Fatimah Az-Zahra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak ya? Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Teh, aman. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Em, Selamat malam teman-teman mahasiswa UPI kampus di Tasikmalaya. Mudah-mudahan malam ini teman-teman diberikan kelancaran, kemudian juga kemudahan untuk memahami materi yang mungkin akan sama-sama kita pelajari dan juga kita akan sharing bersama di malam ini. Untuk materi malam ini kita akan membahas tentang nagom dan juga fasahah. Boleh mungkin Akang atau Teteh boleh dibantu share screen. Siap Teh, ditunggu sebentar. Oke, sambil menunggu mungkin karena tadi udah sedikit dikenalin gitu ya sama Kang Nail bahwa eh, saya adalah mahasiswa di kampus UPI Cibiru. Karena alhamdulillah gitu ya saya mendapatkan amanah dan juga kepercayaan dari Kang Nail untuk mengisi pematerian pada malam ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena qadarullah malam ini saya sedang kurang fit sehingga mohon maaf dan mohon dimaklumi apabila nanti di tengah pematerian saya terbatuk-batuk atau mungkin suaranya agak serak gitu ya teman-teman karena kebetulan juga saat ini sedang padat sekali gitu rutinitasnya sehingga untuk kesehatan saya sedang kurang fit. Oke, alhamdulillah sudah terlihat ya share share screen-nya.
Ya, pada malam ini kita akan sharing dan belajar bersama tentang the art of recitation, memperindah tilawah melalui fasahah dan juga nagom dasar. Boleh di next, Kang? Alhamdulillah ya teman-teman, malam ini kita dapat ditemukan gitu, dikumpulkan di Zoom Meet malam ini untuk belajar bersama. Sebelum kita belajar, saya izin untuk membacakan hadroh terlebih dahulu kepada guru-guru saya untuk menghormati dan juga ta'zim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا سيد المشي الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Iyyaka نعبد na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم Siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, dan alangkah lebih baiknya kita membaca niat sebelum belajar terlebih dahulu gitu ya. Di sini saya akan memperkenalkan niat sebelum belajar yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ini adalah salah seorang ulama besar di kota Tarim, Yaman. Beliau menyarankan kita untuk membaca niat sebelum belajar supaya apa ya, dipermudah, kemudian juga kita dapat diberikan futuh oleh Allah gitu, dibukakan ilmunya, dibukakan hatinya untuk menerima ilmu-ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qulbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Oke, alhamdulillah kita langsung saja gitu ya mulai untuk membahas materi pada malam ini. Boleh di next, Kang? Pertama-tama kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu fasahah. Teman-teman, kita ketika bertemu dengan seseorang ataupun sesuatu yang asing, tentulah kita harus mengenal terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa akrab, kita bisa mengetahui lebih dalam. Kita harus tahu dulu nih, apa sih itu fasahah? Ada yang mau memberi pendapat terlebih dahulu? Kalau untuk sepemahaman saya gitu, fasohah itu artinya eh, kayak apa ya, melafalkannya itu secara fasih, fasohah, fasih, jelas gitu, nggak apa ya. Jadi kalau misalkan bicara gitu, nggak gegeranyeman gitu kalau bahasa Sunda nama gitu teh. Iya, betul banget. Terima kasih Teh Isma ya yang sudah memberikan pendapatnya. Betul banget kata Teh Isma bahwa falsafah ini adalah seperti kita berbicara gitu, tetapi jelas dan tidak membuat sesuatu tuh kabur gitu maknanya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa secara bahasa gitu, fasahah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya jelas, terang, bersih, lancar, tidak bercampur sesuatu yang mengaburkan makna. Yang mana artinya apa? Seperti kita apa ya, melakukan percakapan gitu dengan orang lain, dengan lawan bicara kita, kita harus menggunakan komunikasi yang jelas. Nah, seperti itulah pengertian fasahah dalam membaca Al-Quran itu harus dengan jelas gitu, bersih, terang, lancar. Nah, menurut
istilah tajwid, fasohah ini adalah ketepatan seorang pembaca Al-Quran dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, benar, dan juga sesuai makhraj serta sifatnya. Sehingga eh, hal ini tuh tidak membuat bercampur gitu dengan huruf ataupun hukum-hukum yang lain. Boleh dilanjut, Kang? Nah, selanjutnya karena tadi sudah disinggung bahwa fasohah ini berkaitan dengan sifatul huruf, makhraj huruf, maka dari itu tajwid dan juga fasohah ini adalah satu kesatuan yang sangat berikatan dan juga berkesinambungan antara fasohah dan juga tajwid tidak boleh lepas, tidak boleh dibedakan gitu. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran menggunakan tajwid, kaidah yang baik, pastilah kita akan mencapai gitu titik dari fasohah itu sendiri. Dan kenapa sih kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya? Nah, di sini disebutkan dalam kitab Hidayatul Mustafid yang pertama, fi isqani lafzil Qur'ani alamatul qiyai ila hadratin nabawiyatil afsahiyah, yaitu menyempurnakan lafaz Al-Quran sebagaimana ajaran Nabi. Dan dikatakan juga saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala, menjaga dari kesalahan lafal huruf dan juga hukum Al-Quran. Kemudian, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Karena membaca Al-Quran dengan tajwid ini adalah kewajiban, fardu ain gitu hukumnya bagi umat muslim. Kalau mempelajari hukum tajwid itu sifatnya atau hukumnya itu fardu kifayah yang mana bisa diwakilkan, tapi untuk mengamalkannya itu hukumnya fardu ain yang artinya wajib gitu bagi semua orang Islam. Boleh di next lagi, Kang? Oke, teman-teman, karena malam ini kita fokus juga ke Nagom. Nagom ini biasanya ada di cara membaca Al-Quran dalam murotal ataupun mujawwad. Tapi karena malam ini kita akan fokus nih kepada mujawwad itu sendiri, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu mujawwad. Mujawwad ini berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperindah, membaguskan, dan juga memperelok. Nah, secara bahasa mujawwad ini artinya bacaan yang dibaguskan, diperindah dengan memperhatikan kejelasan huruf dan juga hukum-hukumnya. Nah, mujawwad ini adalah suatu bentuk bacaan yang mana cara membacanya tuh dilakukan gitu dengan tempo bacaan yang lambat, tenang, penuh penghayatan, kemudian juga memperindah suara, tapi tetap gitu kita tetap memegang teguh pada kaidah tajwidnya. Boleh dilanjutkan? Untuk ciri-ciri dari bacaan mujawwad itu sendiri, yang pertama tadi sudah disinggung bahwa membacanya ini dengan perlahan-lahan, temponya lambat. Biasanya kan kalau kita baca Al-Quran, baca ta'udnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah tartil gitu ya, tapi kalau untuk di mujawwad ini lebih tartil, lebih perlahan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sudah cukup tampak gitu ya perbedaannya antara tempo dari murotal dan juga mujawwad itu sendiri. Kemudian yang kedua, sangat memperhatikan makhraj, sifat huruf, hukum tajwid, yang mana ini semua itu sangat mempengaruhi gitu terhadap bacaan mujawwadnya itu sendiri. Karena jika kita tidak menguasai hukum-hukum tajwid, maka kita tidak bisa mempraktikkan bacaan mujawwad dengan
baik gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan lagu kiroah sehingga terdengar indah dan juga menyentuh hati. Nanti untuk lagu-lagunya atau nagomnya akan kita bahas setelah ini. Kemudian yang keempat, menekankan aspek seni tilawahnya dan juga penghayatan makna. Maka dari itu, kenapa gitu ya banyak qori-qoriah yang ketika kita mendengar bacaan Al-Qur'annya, kadang hati kita tuh terbawa suasana sedih, terharu gitu ya, karena memang ditekankan gitu untuk apa ya, menekankan pada aspek seni tilawah dan juga penghayatan maknanya. Dan mujawad ini sebenarnya jarang gitu ya untuk digunakan dalam pembacaan Al-Quran sehari-hari atau daily rutinnya. Karena biasanya kalau bacaan mujawad ini dibaca ketika misalkan ada perlombaan musabaqah tilawatil Quran atau ada haflah dari para qori, biasanya menggunakan bacaan mujawad. Boleh di next, Kang? Nah, di sini kita akan mendengarkan ya eh, contoh dari bacaan mujawad. Ini adalah bacaan mujawad dari almarhum almarhumullah Kiai Haji Qori Ahmad Syahid, guru saya, yang kebetulan beliau juga adalah salah satu qori internasional dan juga qori yang cukup terkenal gitu pada masanya. Bisa di-play, Kang? أيحسب أن Kira-kira seperti itu gitu ya teman-teman pembacaan dari bacaan mujawad itu sendiri. Boleh di next lagi, Kang? Karena di bacaan mujawad ini tadi kan sudah dibahas juga kalau pembacaannya tuh kayak lambat gitu temponya. Kemudian juga perlahan-lahan membacanya. Sehingga kadang banyak orang-orang yang menemukan kesulitan ketika membaca mujawad itu sendiri. Ketika membaca mujawad, kita perlu suara yang stabil. Dan bagaimana sih gitu ya kita menjaga kestabilan suara itu sendiri? Untuk itu kita harus fokus pada aspek vokal dan juga pernafasan. Nah, di sini ada 3 tips vokal. Tips ini saya dapatkan dari guru saya juga. Yang pertama, kita harus sering melakukan pemanasan suara, entah itu menggunakan huruf-huruf vokal seperti a, i, u, e, o, atau kita bisa sering-sering menggunakan makro tilawahnya, kemudian latihan di tempat yang terbuka, itu bisa sangat membantu gitu ya untuk melatih vokal. Kemudian ada yang kedua, mengontrol nada. Nah, ini tuh adalah permasalahan yang cukup sering terjadi gitu ya. Dan saya pun sering merasakan bahwa kadang ketika kita menemukan nada yang tinggi, itu tuh sulit gitu ya. Kadang kenapa gak nyampe? Karena dari awal kita ngambil nada gitu di ayat pertama, ketika kita memulai surah, menggunakan nada yang tinggi. Jadi ketika ketemu nada yang lebih tinggi, itu jadi nggak nyampe. Bahkan suaranya pun kadang kejepit gitu. Nah, pintar-pintar harus bisa mengontrol nada yang keluar dari pita suara kita. Kemudian yang ketiga ada kejelasan makhraj dan juga sifatul huruf.
dengan kita membiasakan menggunakan kaidah-kaidah tajwid yang benar, sesuai makharijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, insya Allah pasti vokal pun akan mengikuti gitu. Boleh di slide, Kang? Dan selanjutnya ada tips dari pernafasannya itu sendiri. Nah, teman-teman, ada sedikit tips kalau untuk pernafasan di pembacaan mujawad ini, kita menggunakan pernafasan diafragma. Kita pakai apa ya, pernafasan perut. Jadi ketika narik nafas, yang mengembang tuh bukan di dada, tapi di perutnya. Jadi kita menahan nafas menggunakan perut. Kenapa? Karena ketika kita mengambil nafas menggunakan dada, itu tuh cenderung akan cepat habis gitu nafasnya, akan cepat boros gitu. Dan gimana sih cara melatih diafragma ini untuk lentur gitu? Kita latihan untuk tarik nafas, buang nafas, itu tuh sesering mungkin teman-teman sampai kalau boleh ya, itu tuh kita bisa pakai timer untuk melihat seberapa kuat sih kita untuk menahan nafas kayak gitu. Terus yang kedua masih berhubungannya gitu ya. Yang kedua tuh kontrol hembusannya. Jadi jangan terlalu apa ya, kayak yang abis kerehap gitu gini kayak jangan terlalu boros gitu ketika mengeluarkan hembusan nafasnya. Jadi diirit-irit gitu si apa pengeluaran nafasnya teh. Terus yang ketiga, manajemen wakaf dan juga ibtidanya. Jadi kita harus tahu di mana kita berhenti, di mana kita mulai lagi, supaya apa? Supaya bisa memperkirakan kira-kira kita kuat untuk membaca ayat ini di mana ya, gitu. Oh. Dan ada tambahan juga tips dari aku gitu untuk memperbanyak aktivitas fisik. Terlebih lagi olahraga yang sifatnya tuh atletik seperti lari, terus juga renang. Nah, lebih disarankan renang gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kita juga bisa latihan untuk menahan nafas di dalam air. Itu bisa sangat membantu gitu ya untuk memperpanjang nafas kita. Boleh dilanjut, Kang? Nah, kita bahasnya selewat-lewat aja ya, karena kita nanti juga di akhir akan ada praktek. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian nagom. Nagom ini dalam bahasa Arab artinya adalah irama. Irama atau lagu. Kenapa sih gitu ya harus ada nagom? Karena tadi unsur dari mujawad itu sendiri, nagom adalah hal yang sangat apa ya, menjadi ciri khas gitu untuk memperindah bacaan mujawadnya itu sendiri. Yang pertama ada nagom bayati, kemudian ada soba, ada hijaz, ada nihawan atau nahawan, kemudian juga ada ros, ada sikah, dan juga jiharkah. Boleh di next, Kang? Nah, di sini ada nagom bayati. Bayati ini merupakan irama yang paling sering dipakai gitu ya oleh para qori dan juga qoriah. Tipe suaranya tuh lembut, tipe nadanya tuh lembut, terus hangat dan juga teduh gitu. Jadi sering banget untuk dipakai ketika awalan bacaan makro gitu. Boleh dilanjut lagi, Kang? Selanjutnya ada nagom soba. Soba ini sifatnya tuh sendu gitu. Sedih gitu kalau dengar nada soba tuh. Jadi banyak digunakan untuk ayat-ayat yang sifatnya tuh berisi peringatan keras ataupun juga yang menceritakan dan juga menggambarkan penderitaan. Boleh selanjutnya lagi, Kang? Di next. Selanjutnya kita ada Nagom Hijaz. Hijaz ini apa ya? Tipenya tuh sangat emosional. Bahkan kadang tuh kayak sedih juga gitu terdengarnya. Nah,
hijaz ini biasanya dipakai untuk ayat-ayat yang menerangkan tentang azab maupun doa gitu supaya bisa menyentuh perasaan pendengarnya. Dilanjut lagi, Kang. Di sini ada nada nihawan. Nihawan ini mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, karena sering banget gitu dipakai oleh para qari-qari'ah maupun muadzin ya untuk nada dalam azannya itu sendiri. Nah, nihawan ini penuh apa ya, penuh kesyahduan gitu. Terus juga ayatnya tuh cocok untuk membacakan ayat-ayat tentang surga maupun juga doa dan juga pengharapan. Boleh dilanjut lagi, Kang? Untuk selanjutnya ada nada ras. Ras ini sifatnya tuh tegas gitu nadanya. Dan ini tuh biasanya digunakan untuk penutup bacaan, tapi bukan yang paling akhir gitu. Jadi sebelum ayat terakhir biasanya pakai nada ras. Nah, kemudian juga ini biasanya digunakan untuk ayat-ayat yang membacakan tentang hukum ataupun perintah dan juga larangan Allah. Boleh dilanjut lagi, Kang? Selanjutnya ada nada sikah. Sikah ini menghadirkan kelembutan gitu ya, dan juga keanggunan. Sifatnya tuh hampir sama kayak bayati. Tapi kalau bayati kan tadi dipakainya di awal gitu, di awal ayat. Kalau sikah ini biasanya untuk penutup dan juga bagian tertentu yang ingin ditampilkan untuk menonjolkan apa ya, keindahan dari iramanya itu sendiri. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada harkah. Harkah ini sifatnya tuh ceria dan juga semangat. Nah, biasanya nih dipakai untuk ayat-ayat yang menerangkan tentang kabar gembira ataupun kisah kemenangan dari umat terdahulu. Oke, boleh dilanjut lagi, Kang. Nah, di sini pembacaan Bismillah gitu ya dengan 7 lagu tadi. Kita akan mendengar apa sih perbedaan dari ketujuh lagu tadi. Boleh di-play, Kang? Kebetulan ini yang membacakan juga guru saya, salah satu qari internasional. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selanjutnya ada lagu Soba. بسم الله الرحمن الرحيم Selanjutnya ada lagu Hijaz. بسم الله الرحمن الرحيم Selanjutnya ada lagu Nihawan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi memang dari ketujuh lagu tadi memiliki karakteristik yang berbeda gitu dari setiap lagunya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung praktek aja gitu ya. Di next, kita akan langsung praktek ke makro surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11. Ini saya akan membawakan nada nihwawan. Boleh mungkin teman-teman dibuka mushafnya atau kalau misalkan nggak ada Quran mushafnya boleh pakai aplikasi di handphonenya. Dibuka Quran surah Al-Duha. Oke, saya akan coba membacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, luar biasa pokoknya mah teh. Alhamdulillah karena memang praktek tilawah ini juga sesi terakhir ya gitu di pematerian gitu. Bagian terakhir di pematerian. Oleh karena itu mungkin pematerian malam ini dicukupkan teman-teman.
karena aku juga merasa mungkin dengan banyaknya keterbatasan yang aku punya, kemudian juga masih sama-sama belajar gitu ya dengan teman-teman. Nah, mungkin untuk pemateriannya sekian dulu gitu ya. Kita cukupkan terlebih dahulu. Dan boleh mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan. Barangkali dari Akang Teteh ada yang ingin bertanya, ada yang kepo, ada yang mau tahu lebih lanjut gitu ya mengenai materi mujawab ini. Apabila saya bisa menjawab, maka ya akan saya jawab gitu. Mangga Akang Teteh semua boleh bisa raise hand jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui lebih lanjut, disilakan. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya mau bertanya, Teh. Boleh, Kak, mau Gimana sih caranya supaya si tangga nada itu bisa ngeklop sama ayatnya gitu? Nah, bagaimana tangga nada itu bisa ngeklop Iya, sama ayat ya, Kang ya? iya, iya. Nah, pertama-tama kan pasti kita enggak yang langsung mengaplikasikan nada ke ayat gitu ya. Kita Ah, siap. juga banyak banget apa ya namanya referensi ataupun bacaan-bacaan, contoh bacaan dari para kori juga koriah. Nah, kita bisa lihat lebih dulu, Kang, bagaimana cara pembacaan mereka. Kita akhirnya nanti akan bisa menggunakan apa ya metode ATM, amati tiru modifikasi. Nah, ketika ada beberapa ayat yang tadi mungkin ya seperti aku jelaskan, mungkin ada yang sifatnya sedih ataupun eh, memberi peringatan atau seperti yang menceritakan kebahagiaan. Itu tuh ada beberapa ayat yang mirip-mirip gitu, dan pasti ketika dimasukkan lagu ataupun nada mujawab itu sendiri akan sama. Jadi mungkin tips dari aku yang pertama kita sering-sering aja untuk dengar gitu ya, dengar mungkin di YouTube atau mungkin di media sosial lainnya, pasti sering banget ada pembacaan mujawab itu sendiri dari para qari dan juga qari'ah. Nah, dari situ kita lama-kelamaan juga akan bisa menyesuaikan gitu nadanya nadanya itu sendiri. Dan kalau boleh kasih saran lebih untuk mujawab ini sendiri, kita sebisa mungkin berguru gitu. Kalaupun enggak secara apa ya langsung gitu face to face, kita bisa lihat di channel-channel YouTube gitu ya, seperti channelnya Kiai Haji Muammar ZA. Nah, itu tuh kan banyak banget ya cara talaki ataupun apa ya metode-metode menggunakan nada mujawad yang mudah gitu. Ini paling Kang dari aku mah. Oh, jadi intinya kita harus banyak-banyak ATM ya, Teh, dari Ya, para kori-kori ataupun koriah-koriah yang telah eh, mentereng lah istilahnya gitu lebih dahulu daripada kita semua. Mungkin juga ada satu lagi teh pertanyaan dari saya. Sekaitan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita, ada beberapa kori yang terlalu menekankan kepada nagom dibanding kepada aspek-aspek yang utama yakni tajwid ataupun fasohah tadi. Kira-kira tanggapan Teteh sekaitan hal tersebut apa ya Teh? kalau tanggapan aku ya mengenai Kori yang mungkin lebih mengedepankan nagomnya itu sendiri daripada tajwid, dia tuh
tidak bisa dibilang eh, apa ya, mengaplikasikan Al-Quran dengan baik gitu. Karena tadi yang sudah disebutkan juga bahwa dengan kita membaca Al-Quran, mengaplikasikan tajwidnya itu sendiri, itu hukumnya fardu ain. Nah, ketika kita tidak melaksanakan itu, kita membaca Al-Quran dengan tanpa kaidah yang benar, tentunya kita tidak akan mendapat pahala. Justru kalau kita melanggar sesuatu yang hukumnya wajib, maka akan mendapat dosa gitu. Dan untuk qori yang seperti tadi akan sebutkan, yang tidak menggunakan kaidah tajwidnya dengan benar, dengan fasahahnya yang benar gitu, hanya mengedepankan iramanya. Apalah artinya gitu ya teman-teman kita baca Al-Quran, tapi tanpa istilahnya tanpa hukum yang benar-benar di apa ya diharuskan ada gitu di Al-Quran ini sendiri. Apalah artinya gitu kita membaca Al-Quran tanpa sesuatu yang benar. Apalagi ketika kita sudah tahu hukumnya, maka itulah yang menjadi peringatan gitu untuk kita. Tapi ketika kita belum tahu hukumnya, namun misalkan ada temannya yang memberitahu, misalkan Kang gitu, nggak boleh gitu baca Al-Quran tanpa tajwid gitu, malah mengedepankan nadanya itu nggak boleh. Nah, temannya yang tahu ini wajib hukumnya untuk memberitahu kepada temannya atau si kori yang tadi membaca tanpa menggunakan kaidah tajwid yang benar. Jadi menurut saya kori yang tidak menggunakan apa hukum tajwid dengan benar, yang hanya mengedepankan lagu dan juga irama, itu tidak apa ya, tidak, bukan tidak layak, tapi belum layak gitu untuk dijadikan sebagai panutan, atau bahkan dia disebut sebagai kori yang paten gitu. Itu sih paling Kang. Siap teh, hatur nuhun pisan dari penjelasannya. Jadi pada intinya jangan sampai yang sunnah itu nutupin yang wajib ya teh. Betul, Kang. Betul. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya sebelum pertemuan ini kita akhiri. Nah, boleh Teh Isma, mangga. Eh, Baik, terima kasih Kang atas kesempatannya. Izin bertanya Teh, eh, gini kan, kalau untuk membaca Al-Quran gitu ya kan, jangan napasnya itu tersengal-sengal atau terpotong-potong gitu ya. Harus misalkan kalau berhenti satu ayat, apa ya, harus mengulang lagi dari awal gitu. Nah, kalau Teteh sendiri gitu, eh, tips dan trik untuk nafas panjang itu seperti apa gitu. Terus kan suka ada kalau misalkan eh, ketika ya kalau kori gitu ya kan, saya sendiri juga gitu, eh, suka suka kayak gitu gitu kalau suaranya itu dari tenggorokan gitu, jadi pas nada tingginya itu eh, gak kesampaian gitu, jadi kayak gimana ya, ya gitu, gak kesampaian gitu nadanya itu, jadi susah gitu kalau eh apa ya, dari perut gitu, bagaimana gitu tips dan triknya gitu dari teteh Oke, ya. terima kasih Teh Ismaya. Aku izin jawab. Tadi juga Kak sebenarnya udah di ini ya, di apa, dimasukin di PPT juga tips dan triknya juga untuk apa, pernafasan itu kayak gimana gitu kan. Cuman untuk diafragma ini memang cukup sulit gitu. Awal-awal aku belajar pun menggunakan diafragma ini cukup sulit. Nah, tapi
guru aku tuh ngajarin kalau ketika kita mau apa ya mau latihan diafragma ini, coba cium parfum ataupun wewangian gitu kayak misalkan Stella gitu ya. Nah, kita teh cara menarik nafasnya tuh kayak mau mencium parfum itu kayak gitu. Nah, itu ditahan ketika dihirup, kemudian juga usahakan yang ngembangnya tuh perutnya, yang ngembangnya tuh perutnya. Nah, ditahan selama mungkin kalau pertama-tama bisa 10 detik dulu. Ketika nanti dibuang, bisa ditambah lagi durasinya seperti itu. Jadi latihan diafragma tuh nggak cukup sekali dua kali gitu. Harus sering dan kalau bisa mah gitu ya, kalau kita ingat, kalau kita luang itu bisa setiap hari supaya bisa menambah durasi dari nafas kita itu sendiri. Nah, untuk tadi masih suka kejepit gitu ya kalau pakai suara tenggorokan. Nah, karena kadang kita tuh nggak bisa mengontrol juga gitu ya, lagi tampil misalkan, terus deg-degan. Nah, nervous itu sendiri tuh bisa mengurangi apa sih bisa mengurangi nafas kita terus juga kadang jadi kejepit juga kan gitu ya karena itu tuh deg-degan maka eh, yang harus kita lakukan itu mengatasi nervousnya itu sendiri berarti kita harus cari dulu nih solusi nervousnya gimana gitu terus udah gitu kita bisa cari tahu lagi kenapa gitu ini teh masih belum nyampe terus berarti kalau misalkan emang belum nyampe ke nada tinggi yang dimaksud kita coba rendahin lagi nadanya karena kalau cewek tuh sebenarnya nadanya tuh bisa rada direndahin lagi gitu meskipun emang agak ngap tapi itu tuh cukup aman gitu ya supaya bisa sampai nanti ke akhir ayatnya kayak gitu teh. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih Teh Isma telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban yang tadi disampaikan oleh Teh Siti Fatimah bisa menjadi insight ya, ataupun pemahaman baru terkait hal tadi. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Teh barangkali ada closing statement sebelum mengakhiri pertemuan kali ini. Disilakan Teh. Kalau dari aku sendiri gitu ya, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Akang Teteh yang sudah berpartisipasi dalam webinar Fatimah malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita apa sharingan gitu ya hari ini bisa bermanfaat untuk ke depannya, baik itu untuk Akang Teteh pribadi maupun untuk orang-orang di sekitar Akang Teteh. Mungkin aku akan tutup webinar malam ini dengan kata-kata bahwa eh, nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan sholawat dan juga bacaan Al-Quran. Dan marilah kita membaca eh, doa setelah membaca Al-Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kami ucapkan kepada Teh Siti Fatimah yang telah menyampaikan materi sekaitan memperindah tilawah melalui fasohah dan nagom dasar. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang kami dapatkan sekaitan bagaimana cara ataupun bagaimana sistem-sistemnya sekaitan memperindah tilawah
ada fasohah dan juga bermacam-macam tangga nada tadi yang disebutkan, kurang lebih ada 7 ya Teh, dari bayati sampai jiharkah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Teh Siti Fatimah bisa bermanfaat, khususnya untuk beliau, umumnya untuk kita semua. Alhamdulillah, kegiatan webinar Fatimah yang pertama ini telah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan juga syafaatnya Nabi Muhammad kelak di hari kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika dirasa cukup, mari kita akhiri pertemuan webinar kali ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.